Hai adik-adik, hari ini kita kembali belajar matematika lagi ya. Nah, di sini kita masih membahas seputar aljabar, tapi di sini kakak buatkan ringkasan dan contoh soal aljabar yang berkaitan dengan penjumlahan, pengurangan, kalian dan pembagian. Oke? Nah, di sini yang pertama yang akan kita bahas itu adalah penjumlahan. Ringkasannya adalah aturan penjumlahan itu hanya satu jenis yang boleh dijumlahkan. Oke? Suku jenis itu sama dengan variabel atau pangkat yang sama. Jadi contohnya seperti 3x ditambah 5x itu sama dengan 8x. Jadi variabelnya sama, sama-sama x, jadi bisa kita jumlahkan. Nah, kalau misal contohnya 2x ditambah 3y, ini tidak bisa dijumlahkan ya, karena variabelnya berbeda. Jadi ada x dan ada y. Seperti itu ya adik-adik ya, untuk aturan penjumlahan. Nah, di sini kakak sudah buatkan 5 contoh soal yang berhubungan dengan penjelasan dari yang paling gampang sampai yang sedikit sulit ya adik-adik ya. Nah, untuk soal yang pertama ini cukup gampang adik-adik karena di sini variabelnya sama, jadi bisa langsung kita jumlahkan. Jadi 3x ditambah 5x itu hasilnya adalah 8x. Nah, untuk yang nomor 2 itu juga sama ya adik-adik ya, karena variabelnya sama, sama-sama A, jadi bisa langsung kita jumlahkan. 7A ditambah 2A itu adalah 9A, 9A ditambah A itu hasilnya adalah 10. Nah, berarti untuk yang pertama dan kedua itu cukup gampang ya. Nah, untuk soal yang ketiga, di sini ada variabel yang berbeda, yaitu ada X dan ada Y. Jadi kita kelompokkan untuk variabel yang sama. Berarti 4X ditambah 2X ditambah 3Y. Nah, yang bisa kita jumlahkan hanya 4X dan 2X saja. Berarti 4X ditambah 2X itu adalah 6X ditambah 3Y. Jadi hasilnya adalah dari 4X ditambah 3Y ditambah 2X itu adalah 6X ditambah 3Y. Jadi X sama Y itu tidak bisa dijumlahkan. Oke? Nah, untuk soal nomor 4, di sini juga ada dua variabel, yaitu ada A dan ada B. Jadi kita kelompokkan variabel yang sama, berarti 6 ditambah 3 ditambah 4B dikurang B. Nah, 6A ditambah 3A itu hasilnya adalah 9A. 4B dikurang B itu hasilnya adalah 3. Jadi hasilnya yaitu 9A ditambah 3B. Cukup paham ya adik-adik ya untuk soal di nomor 4. Nah, untuk soal terakhir yang contoh penyumbahan adalah 5X ditambah 2Y ditambah 3X ditambah 6Y. Jadi kita kelompokkan kembali untuk variabel yang sama, berarti 5X ditambah 3X ditambah 6Y ditambah 2Y. Jadi 5X ditambah 3X itu hasilnya adalah 8X. Y ditambah 2Y hasilnya adalah 2Y. Jadi hasil dari 5X ditambah 2Y ditambah 3X ditambah 6Y itu adalah 8X ditambah 8Y. Hasilnya seperti ini adik-adik ya untuk penjumlahan. Cukup gampang ya adik-adik ya untuk penyelesaian penjumlahan aljabar. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua yaitu pengurangan aljabar. Aturannya adalah gabungkan suku jenis yang sama, oke, gabungkan, tapi perhatikan tanda negatifnya. Nah, ini lebih diperhatikan untuk tanda negatifnya. Kalau di sini contohnya gampang ya adik-adik ya. Karena suku jenisnya sama, ini bisa kita langsung 4. 8X dikurang 3X itu hasilnya adalah 5. Oke. Nah, di sini kakak juga sudah buatkan 5 soal atau 5 contoh soal yang berkaitan dengan pengurangan aljabar. Nah, untuk soal yang pertama itu gampang ya adik-adik ya, masih dikategorikan gampang karena dia variabelnya sama, yaitu 9X dikurang 4X itu hasilnya adalah 5. Nah, untuk yang nomor 2 itu juga masih kategori gampang karena 12A dikurang 5A dikurang. Berarti hasilnya adalah 12A dikurang 5A itu 7A, 7A dikurang A itu hasilnya adalah 6. Jadi bisa langsung kita kurangkan. Nah, untuk yang soal nomor 3, karena di sini variabelnya berbeda, nah ini kita harus kelompokkan untuk variabel yang sama dan harus kita perhatikan untuk tandanya. Nah, di sini untuk X dikurang 4X dikurang 3Y.
Nah, di sini yang bisa kita kurangkan hanya 10x dan 4x saja. Berarti hasilnya adalah 6x dikurang 3y. Inilah hasilnya. Adik-adik untuk soal di nomor 3. Nah, untuk di soal nomor 4, ini ada dua variabel A dan B. Nah, hasilnya adalah kita kelompokkan, langsung kita kelompokkan untuk variabel yang sama. Berarti 8A, ini dikurang ya, dikurang 2A, dikurang 3B, ditambah B. Nah, ini perhatikan ya adik-adik ya. 8A dikurang 2A ini bisa dikurangkan, terus min 3B ditambah B. Di sini 3B ini jadinya adalah minus ya adik-adik ya. Maka perhatikan tandanya. Berarti kalau misalnya 8A dikurang 2A itu hasilnya adalah 6. Nah, min 3B ditambah B itu hasilnya adalah min 2B. Jadi untuk pengurangan, adik-adik harus jeli memperhatikan tanda di angka tersebut. Oke? Nah, jadi untuk nomor 4 itu hasilnya adalah 6A dikurang 2B. Ya, karena min 3B ditambah B itu hasilnya adalah min 2B. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 5, yaitu 15X dikurang 7Y dikurang 6X ditambah 4. Kita langsung kelompokkan ya. 15X dikurang 6X ditambah 4Y dikurang 7Y. Oke, nah hasilnya di sini adalah 15 dikurang 6X itu hasilnya adalah 9. Nah, di sini 4Y dikurang 7Y itu hasilnya adalah min 3Y. Jadi kalau positifnya lebih sedikit daripada negatif, hasilnya adalah negatif. Jadi 4 dikurang min 7. 4 dikurang 7 itu hasilnya adalah min 3. 4Y dikurang 7Y hasilnya adalah min 3Y. Jadi hasilnya adalah 9X dikurang 3Y. Cukup paham ya adik-adik ya untuk soal pengurangan dalam aljabar. Oke. Nah, selanjutnya untuk materi perkalian aljabar. Nah, di sini aturannya adalah koefisien dikali dan variabelnya dikali, angkat jumlah. Oke. Nah, di sini untuk contoh soalnya adalah 3x dikali 4x hasilnya adalah 12x kuadrat. Jadi x1 ditambah x1 itu hasilnya adalah x2. Jadi 3x dikali 4x itu adalah 12x. Ini untuk contohnya. Nah, sekarang sudah buatkan juga untuk soal yang berhubungan dengan perkalian saja. Di sini kalau untuk soal pertama itu cukup gampang ya adik-adik ya. Ini tinggal kita kalikan saja. Karena di sini hanya satu yang pakai variabel, jadi tinggal kita pin variabelnya atau variabelnya yang mengikuti. Oke, berarti 3x kali 4 itu hasilnya adalah 12. Untuk yang nomor 2 itu 5K dikali 2A. Nah, karena di sini ada variabelnya 2, sama punya variabel, berarti tinggal kita kalikan 5A dikali 2A itu adalah 10A kuadrat. Jadi, hanya dijumlah. Untuk yang nomor 3, karena di sini variabelnya berbeda. Nah, ini berbeda ya adik-adik ya dengan penjumlahan. Kalau penjumlahan, jika variabelnya berbeda itu tidak bisa dijumlahkan. Tapi kalau untuk perkalian, kalau variabelnya berbeda itu bisa dikalikan. Jadi kalau 4x dikali 3y itu hasilnya adalah 12x. Paham ya adik-adik ya? Jadi kalau variabelnya berbeda itu tetap bisa dikalikan. Untuk soal di nomor 4, ini caranya adalah karena di sini ada 2x di luar tanda kurung. Maka kita harus kalikan dulu 2x-nya dengan angka yang ada di dalam tanda kurung. Nanti 2x-nya kita kalikan dengan 3x dan 2x-nya kita kalikan dengan 5. Berarti kalau 2x dikali 3x itu hasilnya adalah 6x kuadrat ditambah. Nah, 2x dikali 5 itu adalah 10. 2x dikali 3x ditambah 5 hasilnya adalah 6x kuadrat ditambah 10. Cukup paham ya adik-adik ya untuk soal yang nomor 4. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 5, di sini ada dua angka ya yang ada dua bilangan atau yang ada di dalam tanda kurung. Berarti 2x dikurang 3 dan x ditambah 4. Nah, ini penyelesaiannya adalah
semuanya kita kalikan. Jadi 2x-nya pertama kita kalikan dulu dengan x, setelah itu kita kalikan dengan 4. Nah, kita kalikan terlebih dahulu ya. 2x dikali x itu adalah 2x kuadrat. Terus 2x-nya kita kalikan dengan 4, itu hasilnya adalah 4. Nah, selanjutnya 3-nya juga kita kalikan dengan ini ditambah 3x. Nah, selanjutnya 3-nya kita kalikan dengan 4, yaitu ditambah 2. Sekarang tinggal kita gabungin variabel yang sama. Berarti di sini 2x kuadrat ditambah. Nah, di sini ada 4x dan 3x, berarti dijumlahkan yaitu menjadi 7x ditambah 12. Jadi hasil perkalian dari 2x dikurang 3 dikali x ditambah 3 yaitu 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 12. Inilah hasil dari soal yang nomor 5. Nah, terakhir untuk pembagian aljabar, aturannya adalah koefisiennya dibagi dan pangkatnya dikurangkan. Oke, jadi pangkatnya dikurangkan. Kalau untuk kalian tadi pangkatnya dijumlah, kalau untuk pembagian pangkatnya dikurang. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi 2x kuadrat dibagi 3x. Itu hasilnya adalah 4. Kenapa 4x? Karena pangkat 2 dikurang 1. Karena di sini x-nya itu pangkat 1. Jadi hasilnya adalah 4x. Itu ya adik-adik, sorry, hasilnya adalah 4x. Oke, paham ya adik-adik ya untuk pembagian. Nah, di sini kakak juga sudah buat 5 soal yang berkaitan dengan pembagian. Oke. Nah, untuk contoh soal pertama, itu gampang ya adik-adik ya, tinggal langsung kita bagi aja 12x dibagi 3 ya. Dibagi 3, itu hasilnya adalah x-nya mengikuti ya, karena pembaginya tidak ada variabel ya. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2, 15x kuadrat dibagi 5x, ini hasilnya adalah 3x. Kenapa? Karena x kuadrat dibagi x itu sama dengan x kuadrat dikurang 1. Ini hasilnya adalah jadi hasil dari 15x kuadrat dibagi 5x adalah hasilnya 3. Cukup paham ya adik-adik ya untuk soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 3 itu 20x pangkat 3 dibagi x. Jadi hasilnya adalah 5x kuadrat. Maaf ya. Karena x pangkat 3 dibagi x itu sama dengan x pangkat 3. X pangkat Nah, x pangkat 3 dikurang 1. Jadi hasilnya adalah x pangkat 2. Jadi hasil dari 20x pangkat 3 dibagi 4x itu adalah 5x pangkat 2. Nah, paham ya untuk soal nomor 3. Untuk soal di nomor 4. Nah, di sini tadi untuk perkalian kita kalikan ke dalam angka yang ada di dalam tanda kurung. Nah, sekarang untuk angka yang ada di luar tanda kurungnya kita bagi dengan angka yang ada di dalam tanda kurungnya. Jadi, 6x kuadrat dibagi 3x, oke, ditambah 12x dibagi 3x. Misalnya seperti ini ya adik-adik ya. Nah, di sini 6x kuadrat dibagi 3x itu hasilnya adalah 2x. Terus ditambah. Di sini 12x dibagi 3x itu hasilnya adalah 4. Jadi hasil dari 6x kuadrat ditambah 12x dibagi 3 hasilnya adalah 2x ditambah 2. Paham ya adik-adik ya untuk soal di nomor. Nah, terakhir untuk soal di nomor 5. Di sini 4x kuadrat dikurang 16 dibagi 2x dikurang 4. Nah, yang akan kita bagi itu adalah variabel yang sama. Oke, berarti x kuadrat dibagi 2x. Oke. Selanjutnya min 16 dibagi min 6. Hasilnya adalah 4x kuadrat dibagi 2x itu adalah 2x, terus min 16 dibagi 4 itu hasilnya adalah 4. Jadi, x kuadrat dikurang 16 dibagi 2x dikurang 4, itu hasilnya adalah 2x ditambah 4. Jadi, yang bisa kita bagi itu adalah jika mempunyai variabel yang sama. Jika tidak mempunyai variabel, jadi kita bagi juga dengan yang dimaksud dengan konstantanya. Jadi konstantanya dibagi dengan konstanta, untuk variabelnya dibagi dengan angka yang ada variabelnya.
Gitu. Paham ya adik-adik ya untuk 0 di nomor 5. Nah, ini adalah kesimpulan dari aljabar untuk proses penyelesaian dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi di sini sudah kakak buatkan untuk rangkuman atau poin pentingnya dalam penyelesaiannya. Nah, untuk hari ini cukup sampai di sini ya adik-adik ya. Terima kasih.